Di sebuah hutan yang gelap, para hewan bersiap untuk pesta malam. Aduh, bagaimana ini? Lampunya belum menyala, kata si Kera dengan cemas. Tenang, aku dengar belo si belut listrik bisa membantu. Burung hantu berkata dengan tenang. Kata burung hantu menenangkan. Belo si belut listrik datang dengan senyum. Jangan khawatir, saya Belo si belut listrik siap membantu. Belo said, helpfully. Dengan sekali sentuh, semua lampu hutan menyala terang benderang. Terang banget. And you want sir de penyu semangat. So some herring da stripe, is jeep seeds container untuk kebajian. Besta bre. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Ini hewan besar, tapi punya kelemahan lucu. Lihat, gajah, seru anak-anak pertama dengan penuh semangat. Besar sekali, kata anak-anak kedua dengan takjub. Gajah adalah salah satu mamalia darat terbesar di bumi. Fakta, gajah adalah satu-satunya mamalia besar yang tidak bisa melompat. Meskipun mereka kuat dan besar, struktur tulang dan otot mereka tidak memungkinkan untuk melompat. Jadi, makanya gajah nggak cocok ikut lomba lompat jauh. Follow untuk fakta unik lainnya. Di dunia yang penuh dengan berita, ada seorang reporter yang berbeda dari yang lain. Namanya Capi, si capung. Breaking news, breaking news. Seekor siput bernama Siput Slowmo memenangkan lomba lari siput tahunan. Capi announced enthusiastically. Capi mengirimkan laporan langsung ke seluruh hutan. Berita terkini, seekor kura-kura bernama Tuki baru saja memecahkan rekor dunia untuk tidur siang terlama. Capi mengatakan dengan bersemangat. Tidak ada berita yang terlalu kecil untuk Capi. Dia selalu ada di sana, memberikan laporan tercepat. Hei Capi, apa kamu yakin itu benar? Aku hanya beristirahat sebentar. Kura-kura bertanya, bingung. Maafkan saya Tuki, lebih baik memeriksa fakta dengan benar. Capi berkata, menyesal. Capi menyesal dan terbang untuk meralat beritanya. Capi belajar bahwa kecepatan bukanlah segalanya. Ketepatan juga penting. Informasi cepat memang bermanfaat, asal tepat. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Air panas membeku lebih cepat. Mana yang lebih cepat membeku, air panas atau dingin? Jawabannya, air panas membeku lebih cepat daripada air dingin. Aneh tapi nyata, ini namanya efek Mpemba. Follow kalau kamu suka fakta sains unik. Gunung emas di laut. Tahukah kamu ada harta karun di laut? Di dasar laut ada gunung emas bernilai miliaran dolar. Sayangnya ambilnya jauh lebih sulit daripada bayangannya. Follow untuk fakta menakjubkan lainnya. Kuku tangan versus kuku kaki. Kuku tanganmu tumbuh lebih cepat daripada apa? The narrator said, surprised. Daripada kuku kaki. Rata-rata 3 kali lebih cepat. Makanya potong kuku tangan lebih sering. Subscribe dan like kalau kamu baru tahu ini. Di sebuah perahu kecil yang terapung di Laut Biru, hiduplah Peli, si burung pelikan yang pintar memasak. Peli sedang menyiapkan sup ikan spesialnya. Aroma lezat langsung menyebar ke seluruh perairan. Tidak lama kemudian, beberapa perahu mulai mendekat. Para pelanggan sudah tidak sabar untuk menikmati masakan Peli. Peli, sup ikannya sudah siap? Tanya pelanggan satu dengan antusias. Sebentar lagi, sabar ya, jawab Peli dengan ramah. Peli dengan sigap menyajikan sup ikan panas ke para pelanggan. Mereka makan dengan lahap sambil perahu mereka terombang-ambing lembut. Wah, sup ikan Peli memang yang terbaik. Pelanggan dua berkata dengan puas. Semua pelanggan menikmati makanan mereka di restoran terapung Peli dengan suasana yang damai. Suasana makan yang unik ini membuat rasa sup ikan Peli menjadi lebih nikmat. Pesan moral, suasana makan bisa membuat rasa lebih nikmat. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelanggan selanjutnya. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor kucing hutan bernama Luna. Tidak seperti kucing hutan lainnya yang suka berburu, Luna lebih suka mengamati bulan dan menulis puisi. Suatu malam, bulan purnama bersinar sangat terang. Luna merasa terinspirasi dan membacakan puisinya dengan suara merdu. Oh, bulan yang indah, engkau bersinar di kegelapan malam. Cahayamu menenangkan hati yang resah, membimbing jiwa yang tersesat. Luna berkata dengan suara penuh puisi. Semua hewan di hutan, mulai dari burung hantu hingga rusa, terdiam dan mendengarkan dengan seksama. Kata-kata Luna menyentuh hati mereka. Mereka merasakan keindahan bulan dan kedamaian malam. Sejak hari itu, Luna dikenal sebagai penyair hutan. Dia membuktikan bahwa kata-kata bisa menyentuh hati dan membawa kedamaian. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelanggan selanjutnya. Siput jadi kolektor barang mini.
Susi sisiput mengumpulkan benda-benda kecil seperti batu mungil, bunga kering, dan biji-bijian. Dia bangga memamerkan koleksinya. Pesan moral, kebahagiaan bisa datang dari hal kecil. Susi berhenti sejenak melihat ke arah matahari terbenam dengan ketenangan dalam dirinya. Terkadang benda-benda kecil ini membuatku merasa sangat kaya, Susi berkata dengan penuh refleksi. Susi tersenyum, lalu melanjutkan perjalanan mengumpulkan benda-benda miniatur dengan perasaan puas. Saat malam tiba, koleksi Susi terlihat seperti harta karun yang bersinar di bawah sinar bulan. Aku ingin mengajak semua teman menikmati koleksi ini esok, Susi berkata dengan harapan. Susi tidur nyenyak malam itu bermimpi tentang keindahan yang lebih kecil tak terhingga. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Burung Beo jadi penyiar radio hutan di hutan rimba. Baby si Beo ini terkenal. Dia punya acara siaran sendiri yang disebut Radio Ranting. Baby menyiarkan lagu-lagu dan gosip hewan setiap hari dari atas cabangnya. Uniknya, semua penghuni hutan mendengar. Ratingnya 100%. Pesan moral, suara bisa jadi kekuatan besar kalau digunakan bijak. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di tengah hutan yang rindang, hiduplah Lino si landak. Dia punya ide brilian. Lino memutuskan untuk membuka salon rambut. Tapi ada yang unik. Alat potong rambutnya adalah duri-durinya sendiri. Lino, aku mau rambutku dipotong pendek, tapi yang rapi ya. Kura-kura said. Kata kura-kura, pelanggan pertama Lino. Lino mulai bekerja dengan hati-hati. Duri-durinya bergerak cepat, memotong rambut kura-kura. Aduh, pelan-pelan Lino. Kura-kura berteriak kecil. Meskipun sedikit sakit, kura-kura senang dengan hasilnya. Wah, rambutku jadi keren. Terima kasih Lino, ujar kura-kura dengan senang. Salon Lino semakin ramai. Semua hewan hutan ingin mencoba gaya rambut duri Lino. Jadi ingatlah teman-teman, keahlian bisa datang dari apa yang kita punya. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di tengah hutan yang rimbun, hiduplah seekor gajah bernama Gogo. Suatu hari, Gogo menemukan sebuah ponsel yang tergeletak di dekat pohon besar. Narator berkata dengan penasaran. Dengan rasa ingin tahu, Gogo menyentuh layar ponsel dan membuka aplikasi TikTok. Gogo melihat berbagai video tarian dan terinspirasi untuk membuat video sendiri. Gogo mulai merekam dirinya sendiri. Dia menggunakan belalainya untuk melakukan gerakan-gerakan lucu dan kreatif. Tak lama kemudian, video Gogo menjadi viral di kalangan hewan hutan. Semua hewan ingin ikut serta dalam tantangan tarian Gogo. Bahkan seekor singa yang terkenal garang pun ikut bergoyang mengikuti irama musik. Om, goyang juga asik, kata singa dengan gembira. Semua hewan bersatu dalam kegembiraan dan kreativitas. Gogo si gajah telah membawa kebahagiaan bagi seluruh hutan. Pesan moral, kreativitas bisa menyatukan banyak teman. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Bayi gak nangis pakai air mata. Tahukah kamu bayi baru lahir menangis, tapi tanpa air mata? Karena kelenjar air mata mereka belum berkembang sempurna sampai 2 minggu. Jadi kalau nangis kenceng, cuma efek suara doang. Subscribe dan like untuk fakta parenting unik. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Seberapa tajam indera penciuman hiu? Hiu bisa mendeteksi setetes darah dalam jarak 3 km. Jadi kalau kamu luka, jangan main di laut, katanya dengan suara menyeramkan. Follow untuk fakta hewan keren lainnya. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Lidah jerapah. Seberapa panjang lidah jerapah? Lebih dari 45 cm. Cukup buat bersihin kuping sendiri kalau dia mau. Jangan lupa, subscribe untuk fakta hewan unik lainnya. Dengan rasa ingin tahu, sang narator bertanya, tapi, apakah kamu tahu jerapah sering jadi tukang kebun di padang rumput? Kemudian dengan nada informatif, sang narator menjelaskan, mereka merumput dedaunan di puncak pohon yang membantu menjaga ekosistem tetap seimbang. Dan lihat teman gajah kita. Mereka bisa meminum hingga 200 liter air dalam sehari. Di sini kalian bisa lihat zebra dengan pola garis unik mereka, kata narator dengan rasa kagum. Fakta seru, setiap zebra memiliki pola garis yang berbeda, hampir mirip sidik jari manusia. Jelas narator dengan nada edukatif. Alam liar penuh dengan misteri dan keajaiban. Terus bersama kami dalam penjelajahan tanpa akhir ini. Dan jangan lupa, ada lebih banyak lagi yang akan datang. Apa yang terjadi kalau cacing kehilangan kepalanya?
Cacing bisa hidup tanpa kepala selama beberapa minggu. Kayaknya dia nggak butuh otak buat survive, the narrator said with humor. Subscribe kalau kamu baru tahu ini. Ternyata cacing punya kemampuan meregenerasi tubuhnya. Bagaimana kalau kita bisa meregenerasi bagian tubuh seperti cacing? Sains masih terus meneliti bagaimana kita bisa belajar dari cacing. Siapa sangka makhluk kecil ini punya banyak trik. Si Bangris di Place Omito. Di sebuah hutan yang tenang, hiduplah Bato, si kelawar detektif. Bato, buah-buahan kita hilang. Kelinci berkata dengan khawatir. Seekor kelinci datang dengan panik. Tenang kelinci, aku akan menyelidikinya, Bato menjawab dengan percaya diri. Bato menggunakan sonar untuk mencari jejak. Bato menemukan monyet sedang makan buah curian. Hei, enak sekali buah ini, kata monyet dengan suara nakal. Monyet, mengapa kamu mencuri buah? Tanya Bato dengan tegas. Aku lapar, Bato. Maafkan aku, monyet said, feeling regretful. Lain kali minta saja. Mencuri itu tidak baik, Bato replied wisely. Monyet mengembalikan buah dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Bato memecahkan kasus. Semua kemampuan punya waktu untuk bersinar. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah padang rumput yang luas, hiduplah Domi, seekor domba yang sangat kreatif. Domi punya ide brilian, membuat pakaian dari bulunya sendiri. Dengan gesit, Domi mulai mencukur bulunya dan merajutnya menjadi berbagai desain yang unik. Tidak lama kemudian, Domi membuka butik wool couture. Wah, desainnya keren sekali. Aku mau pesan gaun untuk pesta nanti malam, kata kelinci dengan penuh antusiasme. Kelinci mengagumi gaun berwarna cerah itu dengan penuh kekaguman. Aku juga mau jaket yang hangat untuk musim dingin, beruang berkata dengan suara berat. Semua hewan antre untuk menjadi model Domi. Wool couture menjadi sangat populer. Domi tersenyum bangga. Dia telah menciptakan sesuatu yang indah dari dirinya sendiri. Karya terbaik kadang lahir dari diri sendiri. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Tikus jadi pemain skateboard keju. Timo si tikus berselancar di papan keju di atas sungai Cokelat. Penonton, semua hewan dengan mata berbinar. Pesan moral, imajinasimu bisa mengubah dunia jadi taman bermain. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.